Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari Jumat ini kita masih memiliki kesempatan untuk belajar kembali, masih di bab 1 tapi sudah di penghujung, yaitu bab akikoh. Nah, kalau kalian sudah baca materinya, insya Allah pelajaran ini anak-anak tidak sampai 1 jam selesai. Karena materi-materinya itu banyak yang sudah dibahas ketika kita belajar penyembelihan ataupun kurban. Ya, apalagi kalau kalian pernah sekolahnya dulu di MI, ya, atau pernah sekolah diniyah yang sekolah sore gitu, pasti tidak asing dengan materi akikoh ini. Nah, seperti biasa, kalau belajar fikih itu dimulai dari definisi. Nah, Ibu mau tanya dulu, kalau kalian sudah baca materinya pasti tahu nih. Akikoh itu berasal dari bahasa apa, anak-anak? Bahasa Arab, Bu. Bagus, bahasa Arab. Kalau bahasa Arab berarti ada kata dasarnya. Kata dasarnya apa, anak? Akoro. Eh, Apa? bukan ya? Apa Kata ya? dasar itu awal-awal banget. Apa? Apa? Kata dasarnya apa? Itu baru buka judul, bacanya langsung itu kalau kamu baca. Insya Allah langsung ketemu. LKS-nya buka lah, ya, sambil tiduran LKS-nya buka. Yuk, kata dasarnya apa? Naula, kata dasarnya apa, Naula? Ako, Bu. Ako, pakai syiddah, ya. Ako. Ako itu artinya apa, Nana? Secara bahasa kalau kalian buka arti ako di kamus itu apa? Itu namanya etimologi, ya. Pengertian secara bahasa. Ako apa artinya ako? Pemotongan. Memotong. Karena ako itu kata apa namanya? Fiil, ya. Fiil itu kata kerja. Ya, memotong atau menyembelih. Nah, kemudian nanti kata bendanya jadi akikotun. Ya, kalau bahasa Indonesia namanya kata benda apa tuh kata batina tuh kata benda turunan. Ya, akikotun. Jadilah dalam bahasa Indonesia diserap menjadi akikah. Bukan akikah ya, akikah yang bahasa gaul itu bukan akikah. Aslinya itu akikotun. Nah, akikotun itu anak-anak kalau secara etimologi artinya itu adalah rambut yang nempel di bayi yang baru brojol. Jadi rambut yang bawaan lahir yang dari dalam kandungan itu namanya akikoh secara bahasa. Nah, dari pengertian secara bahasa, nanti kamu itu bisa menyusun pengertian secara istilah atau terminologi. Dalam bab fikih, akikoh itu artinya apa gitu. Sudah dikaitkan dengan materi fikih. Nah, siapa yang bisa secara istilah apa yo? Akikoh adalah pasti mengandung kata-kata yang tadi, pasti ada memotong atau menyembelihnya, pasti ada bayinya. Ya, ya, siapa boleh pakai kata-kata sendiri, tidak harus sama dengan di buku. Ya, coba ahtar, ya. Ya, Bu. Ya, apa artinya akikoh secara istilah? Akiko tuh itu penyembelihan seekor kambing saat hari keberapa ya? Lahirnya seorang anak bersamaan dengan hari mencukur rambut anak. Oh, bagus, bagus, Nggak tahu Bu bagus. saya hari ini hari keberapa. Iya, nggak apa-apa nanti ya. Jadi anak-anak, akikoh itu anak-anak menyembelih hewan. Hewan apa? Hewannya benar kata Ahtar tadi, kambing. Ya, udah ditentukan Bu kambing, udah ditentukan. Berarti kalau selain kambing, boleh apa tidak? Mbak, Ibu mau tanya sama Fahira. Kalau selain kambing, misalnya ada orang punya peternakan ayam, ya punya peternakan ayam, istrinya melahirkan, dia mau akikoh
dengan berapa ratus ekor ayam, misalnya 500 ekor ayam. Misalnya, kalau dihargain lebih dari harga seekor kambing, boleh apa tidak Fahira? Nggak boleh, Bu. Benar, nggak boleh, karena ini sifatnya ibadah. Ya, ibadah itu tidak boleh ngarang sendiri, tidak boleh dirubah-rubah. Kalau sunnahnya dari Nabi itu berupa kambing, ya kambing. Ya, tapi kalau misalnya di-upgrade jadi sapi, boleh apa tidak? Ibu mau tanya sama Naila Resta. Ya, kalau sapi boleh nggak Naila? Akikohnya pakai sapi. Oh, kalau kambing itu boleh, Bu. harganya tidak boleh, tetap tidak boleh. Jadi walaupun sapi itu harganya berlipat-lipat dibandingkan kambing, tidak boleh. Pakai unta juga tidak boleh, ya. Karena harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Ya, penyembelihan kambing, hewan akikoh berupa kambing berkenaan dengan kelahiran seorang bayi. Kelahiran bayi lah pasti yang berlahir ya. Kelahiran bayi. Nah, sesuai dengan yang disyariatkan, ya. Hewannya sesuai syariat, waktunya juga sesuai syariat. Nanti kita bahas ya, waktunya kapan. Ahtar belum baca nih kayaknya ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak? Tadi hari keberapa Bu pas itunya? Ya, kita langsung ke waktunya ya, Nana ya. Kata Nabi, kalau kamu punya anak, ini ya, kamu mah belum punya anak ya, punya istri aja belum, ya punya suami aja belum. Ini berarti pelajaran diajarin sekarang Abu Rumzil, tapi prakteknya nanti kamu sekolah alia dulu, kamu kuliah dulu, 7 tahun. Berarti ya 8 tahun lagi kalau habis kuliah kamu langsung nikah, 8 tahun lagi baru praktek kamu akikah ya. Nah, kapan disembelih hewan akikah itu? Ketika 7 hari dari kelahiran. Hari kelahirannya dihitung anak, tanggal lahirnya itu dihitung. Misalnya lahir hari Kamis, ya. Kamis dihitung, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya benar. Hari Rabu dia akikah. Itu berarti hari ketujuh. Itu alternatif pertama. Ini yang paling bagus, ya, yang paling afdol, yang utama. Hari ketujuh dari kelahiran. Tapi seandainya misalnya ketika melahirkan ibunya masih harus dirawat, anaknya harus ada di inkubator yang kotak kaca itu anak yang ada lampu-lampunya, atau misalnya karena harus menyembelih kambing terus dimasak, mau nunggu neneknya dari kampung belum bisa ke Jakarta, atau misalnya ayahnya masih tugas di mana. Nah, tidak bisa di hari ke-7 itu tidak mengapa anak. Sama Nabi diperbolehkan hari ke-14. 2 minggu berarti ya. 14 nggak bisa, sama Nabi masih boleh diundur ke hari ke-21. 3 minggu dari kelahiran. Ya. Nah, setelah itu Bu, setelah itu udah ada lagi. Sudah sampai di situ saja hadisnya. Dohir hadisnya sampai di situ. Tapi bukan berarti tidak boleh setelah itu anak-anak. Ya, kenapa? Karena ini berkaitan dengan uang. Ya, berkaitan dengan uang. Kecuali kalau ayahnya itu peternak kambing. Oh, anaknya lahir tinggal ngambil kambing sembelih. Ya, karena berkaitan dengan uang, maka setelah lepas dari tanggal 21, itu tidak disebutkan sama Nabi, ya boleh-boleh aja sepunyanya uang. Ya, sepunyanya uang. Oke. Sekarang Ahtar sudah mengerti tanggal-tanggalnya? Udah Bu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, pesannya Bu Rumzil, beberapa tahun lagi setelah kalian itu menikah ya, kalau menikah punya istri, yang perempuan punya suami, kalau misalnya langsung hamil tuh anak-anak, itu rata-rata kan hamil 9 bulan. Ya kan ya. Maka ketika pertama hamil, periksa ke bidan, itu kan sama bidan dikasih tahu, oh ini usia kehamilannya 1 bulan misalnya. Berarti 8 bulan lagi akan melahirkan. Nah, pesannya Bu Rumzil, kamu sejak diketahui hamil itu sudah memikirkan untuk akikoh. Sudah mulai nabung. Aduh, nabung lagi Bu. Ya iyalah.
Ibu doakan kamu nanti rezekinya banyak, anak-anak pekerjaannya itu menghasilkan uang yang banyak. Jadi untuk akikoh tidak perlu nabung, langsung pisahin. Misalnya kambing harganya 4 juta langsung sudah ada. Tapi kalau perlu nabung ya nabung aja. Nabung, ya. Usahakan di hari ketujuh. Afdolnya, ya. Kamu kan kalau disuruh milih mau Alphard, apa mau Toyota, apa mau angkot. Sama-sama mobil nih, sama-sama mobil, sama-sama bisa jalan. Ya. Tapi kamu pasti pilih Alphard. Bu, bisa Bu hari ketujuh. Insya Allah bisa anak-anak. Ya, kamu harus yakin manjadda wajada. Kalau kita itu ada keinginan yang kuat, bahasa Arabnya itu adalah himmah, kalau bahasa Indonesianya itu tekad, ya, itu sama Allah akan dimudahkan, dikasih jalan. Ya, ada rezekinya nanti. Ya, jadi kamu sudah harus berhitung. Misalnya 7 tahun yang akan datang ketika kamu udah gede, harga kambing misalnya sudah berapa juta tuh ya kira-kira ya? Ya mungkin 8 juta misalnya. Oh, berarti saya 1 bulan harus simpan 1 juta. Ya, caranya sama seperti yang Ibu ajarkan waktu kamu nyimpan kurban tuh, nabung buat kurban. Ambil 1 juta, karetin, ya, kasih tulisan Bismillah, ini untuk kurban anak, ini untuk akikah anak saya, masukin plastik, taruh di belakang tumpukan baju. Bulan berikutnya dapat uang lagi, ambil 1 juta lagi, taruh lagi, kumpulin. Jadi pas kelahiran istri kamu atau kamu melahirkan, kamu tidak bingung-bingung masalah uang buat beli kambingnya. Cuman ketika kamu itu sudah bisa USG, misalnya sudah 4 bulan, itu kan sudah mulai kelihatan jenis kelaminnya. Kamu harus ini seandainya diketahui calon baby kamu itu laki-laki. Karena ada perbedaan anak-anak. Ya, kalau laki-laki berapa ekor kambing, kalau perempuan berapa ekor kambing. Ibu mau tanya sama siapa ya? Sama Citra. Ya, Citra. Citro. Iya, Bu. Kalau laki-laki berapa ekor kambing? Citra gak baca nih ya. Husna, yo. Husna, kalau anaknya laki-laki berapa ekor kambingnya Husna? 2 ekor, Bu. 2 ekor. Kalau anaknya perempuan? 1 ekor. 1 ekor. Berarti 4 bulan kehamilan ketika sudah USG, ya, kalau sudah diketahui jenis kelaminnya jabang bayi kamu itu laki-laki, nabungnya sudah harus lebih kencang. Oh, berarti kalau dua ekor harga kambingnya itu misalnya tadi berapa, 8 juta, 16 juta harus punya. Berarti 1 bulan harus nabung berapa? Ya. Ibu, memangnya harus? Ya memang enggak harus. Hukumnya apa sih, Nana? Akikah hukumnya apa, Nana? Sunnah, Bu. Sunnahnya sunnah apa, Emery? Sunnah saja. Sunnah apa? Sunnah saja, Bu. Sunnah saja. Coba Ibu mau tanya Kaisan, hukum dari akikah itu apa ya, Kaisan? Ya, Ibu mau tanya Samia. Ada Samia di sini. Ya, Samia, hukum dari akikah itu apa, Samia? Samia. Anak-anak, akikah bukan Bu? bagus, Ahtar. Sunnah muakkad. Ibu sudah bilang, sunnah muakkad di bawahnya wajib sedikit. Ya, kenapa sih Bu kok muakkad, Bu? Itu karena seandainya tidak berhubungan dengan uang, sementara umat Islam itu ekonominya bermacam-macam tingkatannya ya, Nana ya. Itu diwajibkan. Seandainya, ya, tapi karena berkaitan dengan uang, sementara nasib manusia itu, umat Islam khususnya ya, itu bermacam-macam taraf perekonomiannya, maka jadi sunnah muakkad. Ya, jadi sunnah yang amat sangat dianjurkan banget.
karena dikit lagi wajib sebenarnya. Nah, kamu sebagai anak yang sudah belajar akikoh ya anak ya, harus sudah punya visi nih. Jadi kalau udah dewasa itu jangan main punya anak aja. Ya pikirin tuh. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, kamu ada tanggung jawab untuk mengakikohi anak kamu. Ya, tanggung jawab akikoh itu ada di orang tua kamu, di orang tua. Kalau kamu berarti akikohnya tanggung jawab orang tua kamu. Kamu bertanggung jawab pada akikoh anak kamu. Ya, memang hukumnya sunnah, sunnahnya tapi sunnah muakkad. Nah, memangnya kenapa Bu? Kata Nabi, setiap bayi yang baru lahir itu tergadai. Tergadai sampai kapan nebusinya dengan apa? Dengan disembelihnya akikoh atas dia. Ya. Ya, tergadai Bu, iya, kayak barang tergadai. Harus ditebus, iya, seperti itu. Nanti kalau nggak punya duit bagaimana Bu efeknya? Nah, namanya barang yang belum tertebus anak-anak kadang-kadang ya ciri-cirinya itu anak-anak kalau sakit itu susah disembuhin. Ya, orang lain pakai obat itu sembuh. Ya, dia sudah ke yang lebih bagus dari itu tidak sembuh-sembuh. Sudah ganti-ganti dokter. Nah, biasanya kalau sudah pergi ke ustadz saya ini sakit ini, ustadznya suka bilang, sudah akikoh belum? Gitu. Jangan-jangan dulu nggak diakikohin. Itu bukan ustadznya kepengen kambing anak-anak, karena di agama itu diajarin. Ya, takutnya masih tergadai statusnya dia gitu kan ya. Nah, itu ya masih tergadai anak-anak. Jadi diusahakan. Nah, apalagi ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu susah dibilangin. Susah dibilangin. Dikasih nasihat itu susah. Tapi jangan bilang, Bu, itu ada Bu, tetangga saya. Sudah, Bu, sebenarnya diakikohin. Tapi susah juga dibilangin. Mikirnya jangan seperti itu logikanya. Logikanya dia sudah diakikohin aja begitu. Apalagi kagak diakikohin. Oh, tambah bebal, ya kan? Seperti itu anaknya. Apalagi ciri-cirinya Bu? Dia kalau diajarin itu sekarang hafal besok lupa. Baru diajarin katanya ngerti. 5 menit lagi ditanyain kagak tahu. Nah, itu diantara ciri-ciri duniawinya yang kelihatan ya. Ya. Tapi ada juga yang diakikohin tidak seperti itu. Pintur ini ada. Tapi secara apa namanya anak secara agama belum tertebus kalau belum diakikohin. Nah, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Nah, Ibu, Saya, Bu. bagaimana? Oke, silakan Emery. Itu Bu, mau saya ingin bertanya, kenapa kalau akikah tuh kita nggak boleh pakai hewan selain domba atau kambing? Iya, karena tujuannya akikoh itu untuk beribadah kepada Allah, Nana. Ya, bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk supaya dibilang, wah ini keluarganya, keluarga ini. Bukan untuk dipuji orang lah intinya. Ya, untuk ibadah kepada Allah. Sementara ibadah itu dalam Islam itu sudah ada syariatnya. Ya, syariat itu anak-anak yang kamu sering mendengar itu kata-kata syariat itu berasal dari kata dasar syari'un, syari'atun kalau muannasnya. Artinya apa? Jalan. Ya, sudah ada jalannya. Syariat Islam, jalan Islam. Nah, dulu syariat Islam ini sama Allah diturunkan dulu ke Nabi Muhammad maksudnya ya. Habis itu dari Nabi Muhammad diajarkan kepada umatnya. Jadi ibadah itu anak-anak itu sudah lengkap. Ya, Nabi ketika mendapatkan ayat terakhir itu anak-anak kalau kamu masih ingat ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah sempurna kata Allah. Sudah sempurna semua syariatnya. Ya, sudah yang masalah sholat semua sampai ke masalah akikah sudah selesai. Berarti tidak ada perubahan. Tidak boleh ada yang meralat. Wah, itu dak ini Bu, kambing mah nanti darah tinggi semua orang mah ya. Ganti aja dengan sapi. Ini mumpung orang kaya yang mau akikah enggak bisa. Karena ini bukan suka-suka. Karena ini namanya ibadah. Nah, ibadah itu kalau hukumnya sunnah berarti ikut yang diajarkan Nabi Muhammad. Sunnah, ingat kan artinya sunnah? Ya, apa saja yang dikatakan, dikerjakan atau ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu namanya sunnah. Nah, kalau muakkad itu derajatnya muakkad.
amat sangat dianjurkan banget. Nah, itu. Jadi tidak boleh ngarang sendiri, Bu. Tidak boleh. Diubah-ubah tidak boleh. Dengan pertimbangan ini, Bu, lebih ini saya mau ganti unta. Tidak bisa. Oke, mengerti Emery? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama ya. Jadi seperti itu anak-anak, tidak bisa. Nah, cuman karena daging dari hewan akikah ini berbeda dengan dengan hewan kurban. Kalau hewan kurban kan dibagiinnya dalam keadaan mentah, ya, belum dimasak. Kalau hewan akikah ini dibagiinnya dalam keadaan matang. Ya, dalam keadaan matang, udah dimasak. Cuman masaknya itu bebas. Boleh dijadiin sate, boleh dijadiin tongseng, boleh dijadiin gulai, boleh dijadiin sop, boleh di barbecue, terserah. Ya, terserah. Masakannya tidak berpengaruh. Yang penting halal aja. Ya. Nah, yang penting di dalam keadaan matang. Tapi Ibu mau melanjutkan tadi, seandainya nih Emery punya anak perempuan, ya. Emery punya anak perempuan, berarti kan akikohnya hanya 1 ekor kambing, iya kan? Sementara Emery itu mau bagiin daging akikoh anaknya itu dengan mengundang saudara, mengundang tetangga, mengundang teman gitu kan ya. Dan yang diundang banyak. Ibu, kalau kambingnya 1 udah cukup. Saya boleh nambah nggak? Misalnya tambahin telur, ditambahin sapi buat yang nggak mau kambing, atau ditambahin ayam. Boleh-boleh aja. Tambahan boleh, tambahan menu boleh. Tapi kambingnya tetap ada. Kambing yang disembelih dan dimasak tetap ada, yang 1 ekor. Kalau anaknya laki-laki, kambing yang 2 ekor tetap ada. Mau ditambahin daging sapi beli di pasar, mau ditambahin telur, mau ditambahin perkedel, ya, mau tambahin acar, boleh-boleh saja. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Emery mengerti ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau tambahan itu boleh, Nana. Kan orang kalau ngundang-ngundang itu, Nana, itu tidak mungkin langsung dikasih daging semuanya, hasil masakan dari hewan kurbannya. Ayo ini sikat aja. Nah, nasinya mana? Oh, berarti ada nasinya. Habis makan, loh, kok enggak ada buahnya? Ada buahnya, ada esnya, ada kuenya, ikan ya. Belum lagi baca-baca doanya. Biasanya kan undang ustadz, ya kan, ada tausiahnya. Ada banyak nanti acaranya. Boleh Bu yang begitu? Boleh. Boleh kalau ada duit. Tapi ingat, tidak boleh dijadikan alasan penundaan dari akikoh itu gara-gara nunggu duit untuk mengadakan acara. Contoh misalnya, kamu kemarin kenapa anaknya kok di akikohnya lewat dari 21 hari. Misalnya yang paling banyak di Indonesia nih, akikohnya mah benar, tapi harinya hari ke-40. Ya hari ke-40. Padahal dohir hadisnya 7, 14, 21. Orang Indonesia banyak ngambilnya hari ke-40. Ya kan? Dapat dari mana itu? Ya, iya Bu, soalnya pada tanggal itu duit saya belum cukup. Kan saya mau ngundang ini. Ya. Jangan dijadiin alasan, anak. Ya. Ambil afdolnya aja, ambil intinya aja. Ya. Di hari ke-7 itu paling afdol. Yang menjadi syariatnya, yang inti dari akikohnya itu hanyalah menyembelih kambing, dimasak, dibagiin. Ya. Kalau di hari ke-7 hanya bisa bagiin doang, ya udah, kamu tinggal masak jadiin sate semua. Kamu tinggal modal tusukan, arang, kecap, sama cabai. Plastikin, kirim ke tetangga. Kalau memang cukupnya hanya itu. Ya, nah terus gimana Bu, nggak ngundang-ngundang? Nggak undang-undang mah ada pahalanya, silaturahmi, ya kan? Nanti ada doanya, ada manfaatnya juga. Tetapi afdolnya dari akikoh, kamu udah dapat kalau hari ke-40, ya. Nah, jadi jangan jadi alasan. Kalau memang kamu mau ngundang-ngundang, dari pertama kali hamil itu sudah dibudgetin, direncanakan. Oh,
kalau saya anak laki-laki ini kan 2 ekor, kambingnya berapa, ntar ngundang tukang masaknya berapa, ntar buat beli beras, buat beli buah, buat beli kuenya, buat beli apa bayar bukan bayar sih ustadz sih, buat amplopin ustadz gitu kan ya. Misalnya itu sudah dibajetin kalau memang, tapi kalau enggak anak-anak ambil yang intinya saja. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, Ibu lanjutkan ke hewannya, nah ya. Ibu, Oke, ya silakan Citra. misalnya pas kecil belum diakikahin, tapi pas gede boleh nggak? Iya, jadi misalnya Nana, kan kita nanti kamu ada tugas ya. Misalnya nih, tapi tugasnya nanti aja. Misalnya kamu jangan kamu, misalnya ada orang ketika kecil dia belum ketika bayi dia belum diakikohin, ya kan? Karena beberapa hal. Misalnya orang tua tidak tahu bahwa akikoh itu sunnah muakkad, padahal ada duit gitu kan ya, tapi nggak tahu apa namanya syariatnya. Boleh nggak setelah MTS diakikohin? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya, daripada tertunda terlalu lama. Nah, atau misalnya ada yang dari bayi tidak diakikohin karena faktor ekonomi, nanti setelah kamu dewasa, kamu punya pekerjaan ya, kamu niatkan ya. Nah, kalau kamu nazar ya, kalau kamu nazar, saya nanti apa namanya kalau sudah punya duit mau akikoh, itu namanya kamu nazar. Nah, kalau nazar anak-anak kamu tidak boleh makan dari daging akikohnya ya. Ingat-ingat, Bu, gimana kalau saya kepengen satenya? Kamu beli sate lain. Atau misalnya kamu beli daging lain yang dimasak khusus untuk kamu. Kamu tidak boleh makan di daging yang dimasak dari, tidak boleh makan sate dari daging hewan akikoh kamu. Karena kamu nazar. Ya, kalau udah gede misalnya, saya kalau udah dapat kerja nanti mau beli kambing. Kok soalnya dulu aku belum belum diakikohin sama orang tua gitu. Boleh Citra ya, boleh. Mengerti Citra? Mati Bu, makasih. Yo, siapa lagi yang mau tanya? Kalau enggak Ibu yang tanya nih. Kalau misalnya, na'udzubillah min dzalik ya, bayinya lahir terus meninggal, belum hari ke-7, misalnya hari ke-3 meninggal, itu harus diakikohin apa enggak, Nana? Ayo. Aduh, ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Enggak ada di buku ya. Ya, Nggak kalau tahu, udah Bu. ya, kalau udah meninggal sebelum hari ke-7, nggak usah diakikohin anak-anak ya, nggak usah diakikohin. Ini ceritanya yang hidup sampai hari ke-7 atau hidup sampai hari ke-21 atau hidup sampai apa namanya ya sampai dewasa kalau belum diakikohin waktu kecil ya. Nah, jadi kalau meninggal itu tidak harus diakikohin ya. Nah, itu anak-anak. Sekarang Ibu mau lanjut ke hewannya. Hewannya itu anak-anak sama dengan syarat kambing yang dibuat untuk kurban. Ya. Yang pertama umurnya. Kalau ada yang mencatat umurnya itu harus cari yang 2 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya tanggal lahirnya tidak tercatat, tidak diketahui lahirnya kapan, itu tanda-tandanya adalah saniyah, giginya udah tanggal. Ya, musinnah istilahnya ya, udah cukup umur. Nah, tapi anak-anak kalau misalnya aduh Bu, susah Bu nyarinya Bu karena anak saya lahirnya pas bersamaan dengan bulan haji. Orang pada beli kambing buat dikurbankan. Saya nggak kebagian itu yang 2 tahun ke atas, yang sudah ganti gigi. Ada kambingnya kambing muda, kecil gitu kan ya. Nah, kalau memang benar anak-anak sudah nyari kemana-mana nggak kebagian, Nabi itu kasih dispensasi. Kata Nabi, boleh jada'ah. Orang berkurban juga seperti itu. Pernah satu masa itu anak-anak karena banyak yang berkurban, ya ada yang dibawa untuk haji, ada yang yang tidak haji berkurban. Itu anak-anak sampai sahabat itu kesulitan mencari kambing yang musinnah, yang cukup umur. Akhirnya kata Nabi, jad'ah juga nggak apa-apa. Jad'ah itu kambing muda. Ya, sebenarnya belum cukup umur. Ya, sebenarnya belum cukup umur. Tapi kalau memang nggak ada, nggak apa-apa. Nah, ya.
Kalau misalnya laki-laki ya, itu kan 2 ekor anak. Usahakan kambingnya itu sepadan, artinya seimbang. Jangan satu gede, satunya kecil gitu ya. Cari yang sepantaran gitu, yang seimbang lah kalau bisa ya. Kemudian diusahakan yang gemuk, yang tidak cacat. Ya, Bu, di kambingnya itu dari lahir emang nggak ada telinganya. Itu namanya cacat bawaan bayi ya. Nggak boleh dijadiin hewan akikah. Atau misalnya Bu, dia tanduknya dari lahir emang kecil sebelah gitu, jangan juga ya. Ya, jadi ini ya, apalagi kalau patah setelah dilahirkan ya, itu tambah nggak boleh. Matanya buta nggak boleh, jereng aja nggak boleh, apalagi buta ya. Nggak boleh pincang juga. Sama lah dengan syarat-syarat kambing yang bisa dijadikan untuk kurban. Ya, syaratnya sama. Sekarang Ibu mau tanya, itu anak-anak di YouTube itu kan ada itu ya, melahirkan laki-laki kembar 3. Ya 3 itu laki-laki. Berarti anak-anak hewan, seandainya orang tuanya itu muslim, terus mau akikohin anaknya itu berapa ekor anak-anak? 6. 6, iya 6. Oh, rezekinya banyak itu ya. Jadi kalau punya anak kembar 3, Tapi duitnya habis juga banyak, Bu. tapi yang doain kamu nanti banyak Ahtar ya. Anak itu bawa rezeki anak-anak. Nggak usah khawatir kata Allah. Yang ngasih rezeki itu bukan kamu kata Allah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Udah disiapin anak-anak ya. Udah disiapin sama Allah. Kamu tinggal berdoa, berusaha. Manjada wajada. Ya. Nah, itu anak-anak ya. Nah, kalau misalnya satu laki-laki satu perempuan, Brandon dan Brenda, berapa ekor itu kambingnya? Yo, siapa yang bisa? Maaf Bu, bisa diulang pertanyaannya? Kalau misalnya kembarnya itu satu laki-laki satu perempuan, berarti kambingnya berapa ekor? 3 ekor. 3 ekor. Nah, anak-anak, ketika menyembelih hewan akikoh ini, perhatikan, ini calon-calon ayah ya, makanya sama Bu Rumsil disuruh praktek nyembelih ayam supaya ketika punya anak, kamu bisa mendapatkan pahala yang banyak ketika menyembelih akikah. Kenapa? Yang pertama, sunnah disembelih oleh ayahnya sendiri. Ya, kalau MTS sudah berani nyembelih ayam, ketika sudah punya anak, beranilah nyembelih ini kambing ya. Bu, nggak berani Bu, nggak berani gitu kan ya. Kalau nggak berani, kamu paling enggak hadir ketika hewan akikahnya disembelih. Kenapa? Kamu bacain doa atas nama anak kamu yang benar, ya. Jangan langsung pasrah-pasrah ke orang. Sekarang anak-anak ada biro akikoh yang tempel-tempel pinggir jalan itu, ya. Ibu mah bukan enggak percaya ya, cuman kalau kamu mau pakai biro akikoh, kamu harus ini dulu, survei-survei dulu. Bener enggak kambingnya? Apa beli di pasar beli daging doang? Terus kambingnya gemuk apa enggak, musinnya apa enggak, udah ganti gigi apa enggak, enggak cacat, kemudian penyembelihannya bagaimana, itu harus detail anak. Masaknya bagaimana gitu kan ya. Oh Bu, 100% halal itu ya. Usahakan kamu hadir anak-anak, menyaksikan. Jadi kamu telepon tuh ke biro akikohnya, Pak, saya mau pesen ini, tapi ketika kambingnya mau disembelih, saya mau hadir, posisinya di mana gitu. Ayahnya datang tuh. Ya, harus menyaksikan. Nanti setelah dikulitin biar dimasak. Tapi harus bawel, maksudnya harus berkali-kali pesan. Harus banyak pesan sponsornya. Maaf ya Pak ya, kalau masak ini jangan pakai bumbu ini karena ini adalah arak Cina. Kalau yang ini. Ya, harus ini anak-anak supaya apa? Supaya masaknya 100% halal ya. Begitu kalau mau pakai biro akikah. Karena kan orang Jakarta itu banyak yang sibuk ambil jalan pintas ya, langsung pesen-pesen, tapi harus ingat ya. Kalau Burunzil menyarankan disembelihnya boleh dijaga tetapi dimasaknya di rumah. Artinya boleh kambingnya disembelihkan oleh jagal,
dipotong di sana, diikuti di sana, tapi dagingnya dibawa ke rumah dimasak. Berarti kan ayahnya ikut menyaksikan. Itu. Cara penyembelihannya sama seperti penyembelihan hewan kurban, penyembelihan biasa ya. Dibaringkan di sebelah kiri, rusuk kiri, dihadapkan ke kiblat ya, dibacakan basmalah, kemudian baca sholawat, dibacain doa ya. Doa atas nama anak kamu yang sedang diakikohin. Itu penyembelihannya. Habis potong-potong-potong dimasak. Kalau udah dimasak dibagiin. Nah, mengundang orang untuk ke rumah kamu untuk disajikan hasil masakan daging akikoh itu tidak termasuk dalam syariat akikohnya, ya. Itu tambahan pahala saja supaya apa? Supaya ada silaturahmi, ya. Nah, yang masuk ke dalam rangkaian akikoh itu sunnahnya adalah mencukur rambut. Nah, biasanya kan kalau ngundang-ngundang, habis itu bayinya digendong, ya kan? Kemudian ustadznya dan undangan-undangan yang lain kan ikut menggunting rambutnya. Nah, menggunting rambutnya itu termasuk dalam rangkaian sunnahnya akikoh. Tapi ketika rambut itu ditaruh ke air, ya, naruhnya ke air itu bukan syariat. Lah, terus kenapa Bu? Nah, itu anak-anak rambut bayi yang baru lahir itu anak-anak enteng banget. Ya, kalau kamu misalnya di situ ada kipas angin, itu bisa terbang. Ya, takut terbang kemungkinan ya nenek-nenek moyang kita dulu itu taruh aja di air. Nah, supaya cantik akhirnya kasih bunga-bunga. Ya, jadi itu bukan syariatnya. Itu hanya bagian dari usaha manusia supaya rambutnya tidak terbang. Ya. Baca sholawatnya itu bagian dari doa, tetapi tidak harus, bukan inti dari syariat akikahnya. Tapi dapat pahala Bu, dapat lah, masa baca sholawat tidak dapat pahala. Tausiahnya Bu, tidak termasuk dari inti, tapi pahala dapat, kan taklim, ya belajar agama. Nah, begitu anak-anak, ya. Jadi intinya hanya motong hewan, dimasak, dibagiin. Tuh. Rangkaian sunnahnya potong rambut. Motong rambut itu anak-anak diusahakan sampai semuanya, sampai gondol, kulun kata orang Arab. Ya, tapi kalau nggak bisa Bu, kalau minta tolong orang lain, ya takutnya nanti ini itu masih lembut-lembut itu kepalanya bayi itu anak ya. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, kenapa Bu kok sampai habis kata Nabi di rambut bayi yang baru lahir itu ada banyak kuman-kuman penyakit. Aduh Bu, nanti Bu kasihan botak Bu gitu kan ya. Nanti tumbuh lagi, tumbuh dengan yang lebih baik insya Allah. Ya percaya aja Nabi. Sama Nabi ya. Rambut yang sudah dicukur itu anak-anak dikumpulkan, kalau ditaruh di air itu diambil, kemudian kata Nabi sunnahnya lagi, tapi ingat ya kalau nggak ada dibajetin, ditambahin tadi budgetnya buat tabungannya ya. Diapain Bu? Rambutnya itu ditimbang. Ditimbang di mana? Bukan rambutnya cuma seuprit. Ya, kamu bawa ke orang yang jual emas, toko emas. Nah, biasanya toko emas itu punya timbangan yang sampai 0,001 gram. Ya, bisa menimbang sesuatu yang sangat ringan, bawa ke sana. Memangnya kenapa Bu? Kata Nabi, bersedekahlah dengan dirham. Dirham itu dulu uang yang terbuat dari perak. Kalau sekarang tidak ada perak, ya udah sedekah emas saja. Duit lagi Bu. Gak bakalan ada 1 gram aja gak ada. Rambutnya itu enteng banget. Kribo-kribonya bayi itu rambutnya gak akan berat. Karena enteng banget. Ya. Loh, disedekahin ke siapa Bu? Ya ke siapalah yang menurut kamu itu pantas mendapatkan sedekah. Ya. Boleh nggak Bu ke family dekat? Boleh. Yang penting menurut kamu pantas mendapatkannya. Ya. Dalam bentuk apa Bu? Terserah kamu. Apa cincin? Kalau ada logam mulia yang kecil-kecil itu ya, apa emas dipotek. Pokoknya bersodakah ya. Kalau nggak dapat perak, boleh lah emas, boleh banget Bu. Katanya itu inian Bu, sudah syariat nggak boleh diganti Bu. Itu dirham zaman Nabi ya Nana. Nggak ada sekarang dirham. Nah, itu persamaannya itu dengan perak yang ada sekarang. Nah perak kalau nggak ada ya udah emas lebih bagus.
Ya, kalau dapat perak bagus. Ya, cuman perak sekarang walaupun ada yang dapat juga bingung. Takutnya dikira apa? Dikira apa namanya mainan, dikira beli di pasar ya, gak ngerti kalau perak asli. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, Nana? Aduh, tidur apa enggak nih kamu? Ha? Banyak banget Bu, sunnahnya. Ya, itu anak-anak kalau kalian laksanakan semuanya, insya Allah sebagai orang tua anak-anak kamu itu lebih ringan jalannya. Ya, lebih mudah mengarahkan anak kamu juga lebih mudah diarahkan menjadi anak yang soleh atau soleha. Ya, ke kamu juga nanti apa namanya efeknya. Ya, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, nggak susah dibilangin, nggak susah diajarin, ya, nggak bandel gitu. Ya, siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, ibu yang mau bertanya. Siapa yang bisa jawab nih ya? Kalau ada orang tua mengakikohi anaknya, misalnya dimasak jadi sate. Nah, orang tua dari anak itu boleh ikut makan satenya apa tidak? Ya. Ayo boleh apa enggak? Oh, masa 40 orang nggak ada yang bisa jawab? Boleh. Boleh. Boleh kayaknya Bu. Boleh ikut makan. Ya, kalau bayinya nggak ada bayi yang makannya, nggak ada bayi makan gulai, nggak ada ya. Orang tuanya boleh, kecuali akikohnya itu nazar. Maksudnya akikoh nazar bagaimana Bu? Nih perhatikan. Ketika istrinya hamil 1 bulan, ya kan belum ketahuan anaknya laki-laki apa perempuan. Nah, si suami ini bernazar, kalau anakku nanti apa Ahtar? Kalau anakku nanti laki-laki, aku mau akikoh 2 kambing yang tingginya segini misalnya, atau aku mau akikoh kambing yang seharga seapa, pokoknya nazar lah, pokoknya dinadarkan. Kalau benar anak-anak tercapai itu anaknya laki-laki, maka ketika akikoh anaknya itu si bapak tidak boleh ikutan makan. Ya, kenapa? Karena akikohnya akikoh nazar, dinazarkan. Ya, nggak boleh. Sama seperti kamu, misalnya kamu belum diakikohin ketika kamu masih bayi. Nah, kamu bernazar nanti aku kalau udah gede mau beli kambing sendirilah, mau nazar, istilahnya nebus diri sendiri gitu kan ya. Ketika kamu itu tercapai anak punya duit beneran, kamu inget-inget kamu udah boleh makan dari situ, ya. Kamu kalau kepengen kamu beli aja daging lain terus bilang ke siapa tuh di orang rumah, ini tolong aku dikasih apa namanya dikasih bumbu yang sama dengan itu tapi pisahin karena aku tidak boleh makan yang itu gitu ya. Nah, siapa yang mau bertanya sampai di sini ya? Nggak ada yang mau bertanya? Iya. Enggak Bu. Oke, berarti pinter semua. Berarti sekarang Ibu mau menjelaskan tugasnya, ya. Karena kamu tidak bisa berpraktek. Karena kamu yang masih umur berapa ya? Umur 14 ya. 14. 14, iya benar 14. Tapi kalau zaman dulu anak-anak ya, 14 tahun itu sudah banyak yang punya istri punya suami ya zaman dulu. Zaman orang tuanya Burumzil tuh ya. Banyak yang sudah punya anak juga ya. Kamu gak bakalan ibu suruh praktek nadar, apa namanya akikoh ya. Tetapi ibu ingin kalian itu melakukan interview atau wawancara. Wawancaranya itu kepada siapa? Kepada orang tua, boleh ayah, boleh bunda. Ya, kalau lagi nggak ada ayah sama bundanya, misalnya tugas kemana, boleh ke orang terdekat yang ada di rumah. Nah, tentang apa Bu? Tentang 3 hal. Catat nih ya. Nomor 1, kamu tinggal bertanya aja ya, apakah kamu dulu udah diakikohin apa belum? Dijawabnya yang jujur aja Nana, karena ini tidak berpengaruh kepada nilai. Kan akikoh itu tanggung jawab orang tua kamu. Ya, yang dinilai kan bukan orang tua kamu sama Burumzil, ya kan ya. Makanya ibu bilang untuk ini tidak ada praktiknya karena kamu tidak bisa berpraktek, kamu hanya penugasan aja nih dari Burumzil ya. Dijawab aja yang jujur supaya nggak dosa. Kalau iya iya, kalau belum nggak masalah. Ya, karena itu bukan tanggung jawab kamu, tanggung jawab orang tua. Nah,
Nomor duanya, kalau misalnya iya udah diakikohin, tanya hari keberapa. Kamu diakikohinnya itu di hari keberapa. Misalnya lupa, ya tulis lupa. Aduh kayaknya hari ke-40 deh. Tulis hari ke-40. Ya, nggak usah malu-malu. Ya, karena tujuannya Burumzil adalah seandainya kamu belum diakikohin, maka kamu sebagai anak harus nanti lebih baik dari orang tua kamu. Ketika kamu sudah jadi orang tua, kamu harus bisa mengakikohi anak kamu. Caranya bagaimana? Seperti triknya Burumzil, nabung. Ya, seandainya diakikohin, tapi ternyata bukan hari ke-7, bukan hari ke-14, bukan hari ke-21, misalnya hari ke-40 atau setelah berapa bulan justru, ya, itu anak-anak harus ambil ibroh. Oh, nanti aku jangan sampai seperti itu. Ya. Karena suka ada yang ini, anak suka ada yang salah kaprah kalau di Indonesia ya. Sebenarnya nggak masalah dari sisi uang. Kalau mau hari ke-7 sebenarnya bisa, sehat walafiat. Ya, duit buat beli kambing ada, tetapi nenek moyang kita itu dulu lebih percaya pada angka 40. Karena tidak tahu hadisnya. Ya, karena tidak tahu hadisnya. Nah, tujuannya Burumzil supaya kamu bisa membuat perbaikan seandainya tidak di tanggal-tanggal yang dianjurkan oleh Nabi. Seandainya sudah benar hari ke-7, berarti kamu harus punya tekad. Aku kalau jadi orang tua juga harus seperti ayah dan ibuku, bisa akikohin anak di hari ke-7 gitu. Ya, nanti kalau kamu punya suami yang cewek-cewek ini pada udah hamil, bilang, Mas, kita itu harus nabung, Mas. Ini saya kemungkinan akan lahir bulan ini. Berapa bulan lagi nih? Karena sekarang usia kehamilan itu sudah satu bulan setengah misalnya. Berarti 7,5 bulan lagi saya sudah mau melahirkan. Harga kami itu segini nih, kita harus nabung untuk ini. Harus direncanakan. Jangan mikirin nanti kamar anaknya temanya princess ini dikasih gambar apa. Jangan mikirin itu doang kan ya. Kalau misalnya biaya dokternya berapa, itu harus dikalkulasi. Mudah-mudahan nanti kamu lahirnya normal semuanya ya, tidak begitu banyak mengeluarkan biaya. Nah, kemudian anak-anak, kok Yurio keluar? Bentar lagi udah selesai anak. Ya. Nah, yang ketiga, nih kamu catat ya anak, jangan nanya lagi ke Burumzil, Bu, tugasnya apa gitu kan. Yang ketiga, kamu harus nanya ke orang tua kamu ketika dilahirkan. Itu pasti dikasih nama kan? Kamu dikasih nama. Dikasih nama misalnya dengan nama Gading Bagaskara. Artinya apa? Dan keinginan orang tua kamu itu apa? Dikasih nama seperti itu. Jadi nomor 3, arti namanya apa? Dan keinginan orang tua harapannya itu apa? Nah, itu ya nomor 3-nya. Kenapa anak-anak harus nanya seperti ini? Karena ketika akikoh itu, ya selain rambut dicukur, juga ada rangkaian berikutnya sunnahnya, yaitu memberi nama yang baik. Nama itu anak-anak seperti doa. Jadi kalau ngasih nama itu yang ada artinya dan mengandung doa. Jangan sembarangan. Jangan asal, bagus nih namanya nih. Cari dulu artinya apa. Ya, kalau bisa nama-nama yang dianjurkan dalam Islam. Kalau laki-laki mengandung kata-kata Muhammad, ya kan ya, supaya ada kesamaan dengan Nabi Muhammad, ya kan. Kalau perempuan cari tokoh-tokoh yang utama di dalam Islam. Jangan punya anak laki-laki gara-gara suka main futsal dikasih nama Lionel Messi. Dari sisi arti singa. Messi, Mesias, aduh, kok ke Kristen-Kristenan, apalagi aslinya Lionel Messi itu non-muslim, walaupun banyak duitnya, ya kan ya. Jangan, takutnya jadi kayak dia ya, kagak sholat. Seperti itu anak-anak ya. Jadi nanya nama. Ibu ulangi sekali lagi, kalau orang mau mengakikohin anaknya, selain menyembelih akikoh, disunahkan juga mencukur rambutnya, bersodakoh seberat rambutnya yang dicukur itu dengan emas atau perak, dan memberikan nama yang baik.
Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya, nggak ada ya, berarti pinter Gak, semua. Bu. Oke, Ibu-ibu, apa-apa? hasil interviewnya ditulis di buku atau Iya, interviewnya itu ditulis di buku tulis Vicky, difoto, kirim japri ke Brumsil. Bu, kenapa Bu? Oh, ditandatangani sama orang tua yang kamu iniin. Ditandatangani oleh orang tua yang kamu interview. Kalau ayah, kalau bunda. Ya. Nah, kirim japri ke Burumzil. Kenapa Bu tidak di grup? Oh, nanti ada yang manggil-manggil nama orang tua lagi. Jadi heboh. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? makasih Bu. Sama-sama. Jangan tanya kapan terakhirnya. Ini gampang, tinggal kerjakan udah selesai. Jangan ditunda-tunda takut lupa. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, jangan live dulu ya Nenek, karena kita harus foto. Ibu akhiri sampai di sini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi ingat, ini teorinya sekarang, prakteknya masih beberapa tahun yang akan datang. Supaya tidak lupa Nana, kamu LKS jangan hilang. Ya, LKS Vicky kamu kasih cover pakai sampul coklat ya. Terus ganti judulnya jangan Vicky. Kalau Vicky kan kayak pelajaran, kamu tulis modal nikah. Kamu pasti penasaran, apa sih modal nikah? Oh iya kata burung sih. Kalau punya anak jangan main punya anak doang gitu kan ya. Harus siap-siap juga dengan akikohnya gitu ya. Coba sebelum Ibu tutup nih, Ibu mau testimoni dulu nih sama siapa ya? Sama Naula aja deh. Naula. Iya Bu. Seandainya kamu sudah dewasa, sudah punya suami, terus hamil, kira-kira ingat gak dengan pelajaran akikoh ini? Insya Allah ingat Bu. Insya Allah ya satu orang aja cukup. Mudah-mudahan anak-anak jadi berguna. Bu, itu anak pertama doang? Enggak lah. Bukan anak pertama doang yang diakikohin. Anak kedua diakikohin, anak ketiga diakikohin. Ya, mau punya anak 5 ya 5 kali akikoh anak-anak. Ya, yang diakikohin bukan anak pertama doang. Asal punya anak diakikohin. Berkenaan dengan kelahiran bayi. Ya, tiap punya bayi lah. Ya, itu anak-anak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini ya. Selama hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Menjadi ilmu yang nafi. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo dibuka kameranya semuanya. Ayo, buruan. Oh, Opa Kaisan udah dicukur rambutnya. Tar. Gading nih belum cukur ya kayaknya ya. Hari bagus, yuk. Ayo buruan, Oben. Wah, Oben belum cukur nih kayaknya nih. Kalau sama burung sih mah ada apa-apa. Raffi. Wes. Yuk, ayo buruan. Buruan. Ya, nanti anak-anak aduh, ya udah. Emery, kamu kurang ke tengah, kurang ke tengah. Iya, oke. Ya udah ya. 1, 2, 3, tahan. Naula, Oben, Indria, Kaisan, Fahira, Taskia, Emery, Raffi, Nurmalia, Naila Riesta, Hana, Ahtar, Vista, Naufal, Naila Arziki, Samia, Husna, Bolelef. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk sama-sama Nana. Ayo gelombang kedua. Ini gelombang terakhir nih. Ayo. Ilyas. Wiki. Naila, Ramadhani. Ayo. Ini tinggal kamu doang. Abis ini nggak ada lagi. Wow, Wiki. Rambutnya kapan mau dicukur? Gading, Wiki. Kamu kalau sholat harus pakai peci. Karena kamu rambutnya rawan jatuh ke dahi. Iya. Iya, enggak boleh. Harus. Kamu posisinya harus pakai. Kalau enggak pakai bandu. Ayo, Lakisha.
Atira, Syahla, Rizky, Andin, yuk. Naila Ramadhani, ya, ayo. Lakisha, ayo, 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 ibu tunggu. Yuk, ya. Iqbal kurang ke atas, Iqbal. Dikit lagi, Iqbal. Dikit lagi, dikit lagi. Oke. Yuk. Ya, Atira. Soraya. Ilyas. Yuk, yuk, yuk. 1, 2, 3. Oke, anak-anak, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Yuk, sama-sama, anak.